gue denger tuh riuh rame. Kayak orang, ya kayak malam libur ya, malam Sabtu ya kan. Gue pikir pada ada yang naik ya kan. Akhirnya gue lagi sholat gitu, gue dengerin ya kan. Wah, alhamdulillah dalam hati gue ya kan. Gue bertigaan doang nih ya kan, ngecamp di sini di dekat warung si Abah ya. Karena kan gue juga makanya gue mikirin camp, karena gue nggak bawa peralatan, mau turun gelap juga kan. Akhirnya gue di warung si Abah kan, karena emang ada petromak gitulah ya. Pas itu udah gue camp ya, kayak gue sholat selesai dah tuh ya kan. Temen gue nggak langsung keluar, dia kan emang kayak orang model tarekat gitu ya, dikira lama ya kan. Sampai gue takut sendiri sebenarnya ngeliat dia jikir, orang dia sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Riot di channel Tantang Mereka. Kali ini coy, ada yang beda sini dari tampilan latar belakang gue ya. Kali ini gua lagi mampir nih di salah satu usaha narasumber gua di bidang perkacamataan, di salah satu stand ultra optikal. Dan kali ini gua langsung aja lah kita kenalan sama narasumber kita yang satu ini. Selamat malam Bang Jupron. Bang Jupron nih, pemuda wirausaha. Iya. Lagi usahanya ini salah satu owner dari kacamata ini Bang ya? Iya, gua jadi apa? Gabung invest gitu Oh, sama teman. invest. Ya kan? Jadi ada temen gue namanya Topa, dia kan memang ada keahlian ya kan, jadi kita bergabung aja bisnis ya kan, usaha. tapi kayaknya kecilan. ini pengendali utamanya kayaknya lu. Ya kalau gua lebih bantu modal aja, Oh, iya. dia punya ide gitu. Iya, gitu. Nah, Bang, selain menjual kacamata ada apa aja sih Bang nih di ultra optikal ini? Di sini, ya memang kita khusus kacamata aja sih, Iya. nggak ada yang lain. Iya. Emang ya usaha optikal ini emang udah kacamata aja, nggak ada yang lain di luar. Jadi kayak terima apa namanya konsul gitu juga Bang ya? Kita terima untuk cek mata gitu ya kan, resep. Misal ada dari resep dokter mau kemari bikin kacamata sama kita bisa gitu. Lalu Nanti mungkin selesai ini gua juga kayaknya mau ini nih Bang nih, mau apa? Mau konsul nih soalnya kalau gua kalau ngelihat yang gepok-gepokan berubah jadi hijau gitu Bang. sama, gua bukan hijau doang, Mas. Oh, iya. Merah, Oh, kalau iya. dia menanggung. Oke, Bang Jupron. Kali ini mau bercerita waktu pendakian di Gunung Unara nih. Jadi pas udah di Gunung Munara itu, gue naik, ada kejadian yang gue sama temen gue rasain gitu, janggal ya kan, yang nggak biasa gitu, yang belum pernah gue rasain juga gitu selama gue mendaki bukit atau gunung gitu. Ya kayak suara-suara riuh rame gitu ya kan, yang ternyata itu nggak ada orangnya gitu. Oke, ditahan dulu ya Bang Jupron ya. Oke buat teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Buat kalian yang udah support channel ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga segala sesuatunya dibalas dengan amal kebaikan kalian semua. Dan buat kalian yang mau berbagi cerita pengalaman horor, urban legend, atau pendakian, atau apapun itu, kalian bisa DM ke Instagram Tantang Mereka. Link ada di bawah. Gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol bareng. Oke, biar kalian semua nggak penasaran, langsung aja kita dengerin cerita dari narasumber kita.
Bang, bisa lu ceritain gak nih dari awal perjalanan lu menuju Bukit Munara ya? Jadi awalnya tuh temen gua ada, yang satu sih temen sekolah gua dulu ya kan, dia ngajak temen kuliahnya, dia pengen tahu gitu Bukit Munara itu kayak gimana ya. Nah itu waktu itu hari Jumat kalau nggak salah, itu seingat gua tuh di tahun cukup lama sih, udah tahun 2015 kalau nggak salah ya. Dia WA ngajakin hari itu juga, ya gua okein gitu ya kan. Jadi gue okenya setelah pulang sholat Jumat ya kan, karena kan hari Jumat nggak mungkin gue berangkat pagi kan. Jadi oke kan. Jadi datanglah dia berdua sama temennya ya kan ke rumah gue, jadi kita meet upnya di rumah gue gitu kan, ngumpulnya. Jadi pas itu jam kisaran 1:30 atau jam 1 gitu ya, gue lupa, pokoknya bisa Jumat. Berangkatlah gue langsung ya kan dari daerah Bintaro ya rumah gue. Berangkat itu kan Gunung Munara kan ada di daerah Rumpin ya. Jalan lumayan lah hampir 2 jam kurang lah ya. Jadi pas gue jalan ya kan, sampailah gue tuh di daerah Rumpin. Daerah Rumpin ya, memang sih di daerah Rumpin itu yang pernah gue tahu juga ya dari orang-orang cerita, emang bukan angker sih, memang daerah cukup mistisnya kuat juga gitu ya. Karena emang masih lebat ya gitu tanaman sih. Iya, mistisnya itu memang yang gue tahu juga, cerita-cerita gitu mesti kuat gitu ya. Sampailah tuh gue dulu belum ada kayak sekarang nih Gunung Munara ya kan. Jadi gue langsung nggak ada base camp kalau dulu. Kalau dulu tuh belum ada base camp ya kan, baru sekarang aja ada. Jadi gue tuh parkir di rumah warga. Itu nggak jauh dari rumah warga, itu udah muka jembatan mau naik ke Bukit Munaranya itu kan. Itu gue sampai di situ itu hampir mau asar lah ya, dari 1:30 jam 3-an lah ya, jam 3 kurang ya. Jadi gue naik langsung, pas gue naik udah sampai, pertama tuh gue selama pendakian gak ketemu sama orang tuh ya kan, emang gue bertiga aja kan. Naik terus ketemulah di puncak bayangan lah istilahnya ya. Jadi dia kayak ada batu azan gitu modelnya. Di situ di bawah batu itu ada warung abah gue bilangnya ya kan. Emang gue nggak kenal orangnya. Karena udah tua aja ya, jadi sebutannya aja. Iya. Nah di situ lah gue naik ya kan, ngobrol-ngobrol bentar ya kan, beli air. Tapi di situ ketika gue pas udah di situ ternyata ada juga yang naik, udah ada orang di sana tuh di puncak batu azan itu, emang bisa ditaik juga tuh batunya ya kan, rame kan. Gue ngobrol-ngobrol sama orang di situ juga, katanya dari daerah Bogor juga, cuman gue nggak nanya Bogornya di mana ya kan. Ya ngobrol ya kan, naik. Udah ada tuh, gue naik. Gue berhenti di warung abah itu nggak lama. Gue sholat dulu asar ya kan. Gue beli air juga kan buat persediaan ke puncaknya kan. Sebenarnya sih nggak jauh ya. Kalau dari warung abah itu paling ya, kalau kita bisa jalan cepet mah ya 15 menit lah ya. Kalau santai ya setengah jam lah ya. Jadi itu awalnya gue nyasar dulu mas, nggak nyampe langsung puncak ya kan. Karena kan emang tuh waktu zaman itu tuh masih lebat banget ya kan, nggak kayak sekarang ya kan, jelas jalurnya. Jadi tuh gue nyasar dulu, harusnya kan ke puncak ke kanan, gue ke kiri, puncak mati itu. Tapi gue bisa ngeliat wilayah Bogor juga dari atas, cuman mati gitu ya kan. Kayak ya begitulah, ada kayak batu kotak gitu ya kan. Gue pikir tuh puncaknya gue naikin, karena emang gue belum tahu ya kan. Baru sono juga baru sekali itu sono, ini kan kedua kalinya sama temen gue ya kan. Gue naik, ternyata nyasar ya kan. Akhirnya setelah itu gue bilang, nyasarnya kita balik lagi aja turun. Gue balik lagi turun ya kan. Pas turun, gue ngeliat tuh jalur, nih kayaknya jalur sini, gue ke puncak itu kan. Dan ternyata betul. Situlah gue jalan puncak tuh nyampe sorein ya kan, menjelang maghrib ya. Udah maghrib, gue masih tetap di puncak sih, foto-foto ya. Sunsetnya bagus juga soalnya di situ ya kan, lumayan kena sunsetnya. Udah gue, ya kita biasa lah ya kan, namanya pendaki nikmati alay, gitu, kan? nikmati selfie. Daerah Bogor gitu ya kan. Daerah Bogor yang ya indah lah ya kan, karena kan di bawahnya emang sawah-sawah ya kan, ada sungai juga kan. Nah kejadiannya setelah dari puncak itu menjelang maghrib gue turun dah tuh ya kan, karena udah malam, karena kita kan nggak bawa headlamp atau senter ya, nggak ada persiapan khusus ya. Akhirnya dari situ gue turun ya kan, karena udah maghrib. Turun lagi tuh dah gue ke tempat si abah itu lagi ya kan? Ke warung. Karena kan maghrib di situ doang tuh warung yang masih buka ya kan.
Jadi gue ngobrol-ngobrol ya kan sama tuh abah, nanya-nanya tentang Munara ya kan. Ya, tadi gue turun kan dari puncak, gue berhenti lagi lah itu di warung si abah itu ya kan. Nah pas berhenti itu, gue ketemu kayak semacam kayak kuncen lah di sana. Jadi si abah itu udah nggak sendiri lagi. Awalnya kan pas gue naik, beliau tuh masih sendiri ya kan. Pas gue turun, ternyata di situ ada 2 orang ya kayak kuncen ya. Gue menyebutnya ranger waktu itu ya kan, karena dia yang bersih-bersihin Gunung Munara, ngasih plakat tempat-tempat kayak petilasan gitu di sana ya kan. Gue bertiga turun ya kan. Ketika gue turun tuh, buat gue tuh ada kayak kejadian yang awalnya tuh ngerasa aneh tuh ya kan. Aneh, pas banget tuh azan maghrib, Mas. Jadi kayak angin kenceng banget kayak di film-film kolosal gitu lah ya kan. Daunnya tuh emang bener muter gitu ya kan. Bener ya kan, beda banget gitu suasananya. Anginnya terpanya lumayan kenceng ya kan. Ya udah tuh nggak lama azan ya kan, berhenti. Terus gue bilang sama abahnya, "Bah, ada air nggak gitu? Mau wudhu nih, mau sholat maghrib," gue bilang gitu kan. Terus, sebentar nih, abang ngambil di gojogan dulu. Ya kan? Gojogan mana, Mbak? Ada tuh di bawah, kata dia gitu. Tuh ada mata air, ada, kata dia gitu kan. Diambil tuh sekiranya sebotol aqua 1 literan ya, 1,5 liter gitu. Habis itu diambil dari bawah, dia naik lagi. "Nih, Dek, buat wudhu," kata dia. Wudhu lah gue tuh ya kan, yang sholat gue doang, teman-teman gue berdua ya kan, yang satu dia kagak sholat. Pas gue mau wudhu, nggak lama tuh yang kayak kuncen gitu ya, kayak semacam ranger. Sebelum gue wudhu dia bilang gini, "Dek, itu temennya lagi ya?" kan gue bingung ya kan, gue karena cuma bertiga dari awal kan naik Mas. Pas itu gue bengong dulu ya kan, pada bertiga ya kan, lihat-lihatan ya kan. Ditanya sama temen gue, "Ada apaan, A?" "Itu temennya bukan berdua, laki cewek," kata dia gitu kan. "Enggak, kita bertiga doang dari awal naik juga," kata dia gitu kan. Dia akhirnya tuh ranger atau kuncinya itu bengong juga, bingung dia, ya, bingung ya kan. Akhirnya ditanya lagi sama teman, "Kenapa?" Enggak apa-apa," dia langsung gitu. Udah dah tuh ya kan. Habis itu gue wudhu, sholat ya kan. Dan gue sholat tuh, habis gue wudhu itu rapi, terus temen gue wudhu ya kan. Nah kebetulan musola itu kan sudah ada kayak musola saung musola gitu ya. Nggak jauh dari goa petilasan Syarif Hidayatullah ya kan, Cirebon ya kan. Nah pas gue lagi mau ke arah saung buat sholat itu musolanya, kayak ada tuh di atas, dia kan di atas goa ini tuh kan kayak ada pohon apa gitu, kayak gue lupa juga tuh namanya. Terus emang situ kebetulan banyak monyet ya, jadi gue pikir tuh suara sesek, suara monyet gitu ya kan, lompat-lompatan. Ya gue langsung nunduk aja kan, ngeri ngeliat apa-apa ya kan. Terus teman gue juga nunduk jalan kan di depan gue. Ya udah gue nyampe tuh di musola itu, sholat deh tuh ya kan. Gue sholat, pas di rakaat kedua kalau nggak salah, gue denger tuh riuh rame, kayak orang ya kayak malam libur ya, malam Sabtu ya kan. Gue pikir pada ada yang naik ya kan. Akhirnya gue lagi sholat gitu, gue dengerin ya kan. Wah alhamdulillah dalam hati gue ya kan, gue kagak bertigaan doang nih ya kan, ngecamp di sini di dekat warung si Abah ya kan. Karena kan gue juga makanya gue mikirin camp, karena gue nggak bawa peralatan, mau turun gelap juga kan. Akhirnya gue di warung si Abah kan, karena emang ada petromak gitulah ya. Pas itu udah gue camp ya kan, gue sholat selesai dah tuh ya kan. Temen gue nggak langsung keluar, dia kan emang kayak orang model tarekat gitu ya, zikirnya lama ya kan. Sampai gue takut sendiri sebenarnya ngeliat dia zikir, kalau sampai goyang begitu kan. Tuh gue bilang dalam hati gue, suwe nih, gue bilang nih kalau dia kesurupan gimana nih kan, gue bilang gitu ya kan. Emang gue kagak ngerti gitu-gituan juga kan. Karena nggak lama setelah itu selesai dah tuh ya kan, selesai. Dan diem aja tuh temen gue yang wiridan itu ya kan. Gue tanya, dia diem aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah ya kan, ya gue pikir ya udahlah santai kan. Setelah sholat, tapi tuh ranger atau kayak kuncen gitu masih ada tuh berdua.
sama temen gue masih Abah itu yang temen gue nggak sholat. Ada yang naik lagi ya, gue bilang gitu. Rame banget nih soalnya gue denger kayak ada orang pada naik rame-rame. Pas gue tanya gitu langsung mereka pada diem ya kan. Gue tanya naik, ada yang naik ya? Temen gue nggak mau jawab juga ya kan. Ya mungkin emang nggak ada yang naik kali ya kan. Jadi gue denger tuh kayak laki cewek gitu ya kan. Laki cewek kayak ketawa orang rame gimana sih gitu mas. Kalau lagi naik gunung kan, kalau lagi pada mau ngecamp ya kan. Riuh suaranya. Emang bener-bener riuh gitu kan. Terus ada orang ketawa, deket banget di telinga gue ya kan. Emang ketawanya bukan cewek dong, laki sama cewek gitu suaranya. Dari kejauhan, dari berasanya jauh tapi kayak deket gitu ya. Dia pada diem nggak mau jawab ya kan. Akhirnya yaudahlah kan, karena gue nggak bawa peralatan buat turun, dalam arti kan senter atau apa kan, ngeri nyasar ya kan turun walaupun namanya nggak terlalu tinggi. Gue malam lah di warung Abah ya kan. Pas bermalam tuh ya banyak juga kejadian sebenarnya ya kan, yang gue rasain sama teman-teman gue ya kan di luar nalar gitu. Apalagi si Abah sempat cerita ya kan, kalau ya memang di Gunung Menara ini mistisnya kuat juga kata dia kan, karena memang kadang orang banyak juga yang kayak tirakat di situ ya, di gua Syarif Hidayatullah itu ya petilasannya. Dia waktu itu dia cerita istrinya yang jaga dulu ya kan, cerita serem dah dia kan, ngasih tahu istrinya pernah jaga di situ kan malam, ditungguin ya kan sama dia juga, dia cerita kayak gitu ya kan. Kok nggak turun-turun ya kan, dia samperin, ternyata istrinya juga kayak diketawain gitu juga kayak yang gua rasain. Jadi dia udah ketakutan istri kata dia kan. Padahal mati gue ya berarti yang gue denger tadi mungkin sama yang kayak istri rasain kali ya kata gue kan. Ya akhirnya ya udahlah gue di warung Abah gitu sampai magiin ya kan, sampai pagi ya kan, menjelang subuh ya kan. Karena nggak bawa senter, karena ya itu gue ngeri nyasar doang kan. Namanya cuma penerangan handphone kan nggak terlalu terang. Iya, ya. terbatas. Ya gue bermalam ya ngobrol ngalor ngidul sama si Abah ya. Akhirnya udah gue tidur ya kan, ya itulah banyak juga kejadian kayak suara-suara yang aneh gitu yang gue rasain. Masih berlanjut itu di saat lu mau tidur lu itu. Ya gue pikir mah kan karena kayak monyet gitu ya, tapi kan biasanya kalau emang ada monyet mungkin ada binatangnya kelihatan gitu ya. Ini kagak ada gitu ya, gue rasain ya kan. Yuk. Jika kaget. Udah kaget gue. Sebenarnya gue juga kalau ngulang cerita lagi agak merinding juga gitu. Karena ya sepanjang gue pernah ngalamin naik gunung atau bukit, baru ini aja yang gue ngerasain tuh ada nuansa horornya gitu ya. Ya bisa dibilang ya mungkin kuntilanak kali ngetawain gue ya, laki sama perempuan. Dari situ kan. Ya udah gue bermalam ya kan, pas subuh gue sholat lagi, nggak lama ya udah. Ya jadi pas udah gue bermalam di warung si Abah, gue kebangun deh tuh ya kan sebelum subuh jam 2:30 lah ya kan, mendusin lah istilahnya kan. Lah gue liat, pas berbalik gue liat di depan warung tuh, gue pikir si Abah ya kan. Gue pengen samperin ngobrol lah ya kan, karena iseng kan kalau udah bangun ya kan. Pas gue bangun ternyata dari belakang warung si Abah muncul. Nepak gue, dek ngapain dek? Gue kaget ya kan, tadi yang gue liat dalam hati gue apaan tuh ya kan, gue diem. Oh enggak bah, mendusin nih, gue ngobrol sama Abah, gue mendusin bah saya gitu ya kan. Tadi saya pengen ngobrol sama Abah ya kan, saya ngeliat depan kayak ada Abah, ternyata Abah di belakang ya kan. Ya udah ya kan, habis itu nggak lama temen gue lah bangun juga. Temen gue bangun ya kan, gue tanya lu kemana? Gue mau kencing dulu ya kan. Nah kan itu di warung Abah itu kan nggak jauh dari kayak batu yang gue bilang batu azan itu ya mas. Dia kencing itu kan kayak naik ke atas ya kan. Pas naik ke atas ada kejadian yang aneh juga sih, nggak tahu ya di mana gitu, itu bisa dibilang beneran hewan atau bukan ya kan. Pas dia lagi mau kencing, ada ular kan, warnanya hijau, membelit gitu kan, kayak membelit gitu di pohon.
kan ada pohonnya kan, terus langsung begini gitu, kayak model kobra gitu. Akhirnya dia cerita sih sebenarnya pas di tempat itu dia nggak cerita ya, cerita di bawah pas ketika gue turun. Dia kencing ya kan, udah tuh habis itu dia balik lagi. Gue tanyain kan dia kok diem aja ya kan, lu ngapa? Gue bilang gitu, habis kencing gue malah diem aja. Dia bilang gitu, ya udah, dia nggak cerita apa-apa sih di situ ya kan, kejadian cuman ya kayak gue sebelum yang pas gue mendusin itu aja kayak ngeliat si Abah, gue juga nggak saling cerita, cuman gue ngomong lebih nahan ya. iya, lebih nahan aja kan, gue diem aja kan. Ya udah gue ngobrol-ngobrol biasa ya kan sama mereka, ada bertiga, yang teman gue yang satu masih tidur kan, nggak mendusin. Ya dia masih tidur, gue ngobrol-ngobrol nggak kerasa ya udah subuh ya. Gue langsung minta ngambil wudhu lagi sama si Abah kan, ambil air. Ya gue sholat lah ya kan. Sebenarnya gue kalau dipikir nggak pengen balik lagi sih tuh ngerasain malam. Ya kan? Dengan hal-hal yang mistis yang belum pernah gue alamin gitu ya kan. Yang gue rasa agak horor juga gitu ya kan, dengan suara-suara, ada suara riuh ya kan, yang apalagi yang pas gue sholat maghrib gue denger kayak suara ya orang-orang rame yang ternyata tuh nggak ada gitu ya kan. Dari situlah ya gue baru tahu gitu kalau bermalam di Munara, di Bukit Munara itu yang gue rasain kayak gitu. Padahal banyak gunung yang gue naikin belum pernah ngerasain kayak gitu. Ya udah pas ketemunya subuh, gue sholat, nggak lama ya, kirain 5:30 ya, gue turun dah tuh ya kan, turun di bawah. Nah di bawah itulah baru teman gue cerita ya kan, apa yang dia lihat ya kan. Oh, lu rehat dulu pas di bawah itu? Iya, gue berhenti di ada warung juga, warung orang sekitar situ ya kan. Emang gue naruh motor di situ juga kan. Dia cerita ya kan, kata dia, gue emang yang mau sholat, gue juga sebenarnya lu tanya, itu gue ngeliat kuntilanak terbang, kata dia gitu. Putih-putih kata dia gitu ya kan. Ya kata gue, pantes lu nunduknya, gue tanyain ada apaan, diem aja ya kan. Ada apaan lu, diem aja kata gue gitu. Ternyata lu ngeliat juga. Iya itu, makanya lu pakai nanya lagi kata dia kan. Nanya apa? Itu yang lu bilang ada suara rame-rame, orang gue udah diem lu pakai masih nanya terus gitu dia. Oh, dia juga denger juga. Iya, dia denger juga ternyata ya kan. Dan sebelumnya ternyata yang kata itu ya si ranger itu juga cerita kalau dia tuh ngeliat laki cewek itu. Gitu. Yang disangkanya itu rombongan lu juga itu. Ternyata itu bukan, emang ya bisa dibilang bukan orang ya kan, yang gue alami sama temen gue. Akhirnya ya udah, setelah itu gue nyampe bawah kiranya jam 6 kali apa setengah 7 gitu ya. Ya gue ngopi-ngopi, nggak lama ya gue balik ya kan. Nah belum habis tuh cerita sebenarnya, gue masih penasaran ya kan. Setelah itu nggak berapa lama, berapa pekan kemudian gue balik lagi tuh sama teman kampus gue, naik ke Munara lagi ya kan. Gue tanya-tanya ya kan, emang gue penasaran juga ya kan, bener apa, gue punya pikiran nih jangan-jangan pernah ada kejadian kali di sini gitu, kejadian apa ya kan. Karena pas itu gue tanya, gue naik lagi ke Munara sama teman kampus gue sih ya kan. Gue naik tuh sebelum di warung Abah tuh ada warung juga sebenarnya mas. Gue tanya-nanya ngobrol, kalau ini manggilnya bapak gue, Pak nanya-nanya boleh nggak, gue bilang gitu. Ada apa emang? Di sini pernah ada kejadian nggak sih? Kejadian gimana maksudnya? Ya kayak orang kecelakaan itu pernah deh kata dia gitu. Kecelakaan gimana? Itu kan yang di warung sono atas itu kan ada kayak jurang. Itu yang di warung Abah itu atas itu. Iya, di belakang itu kan kayak dia bisa buat kayak latihan panjat tebing gitu mas ya. Ternyata emang ada kecelakaan, katanya laki cewek situ mati. Makanya gue kesimpulan, wah jangan-jangan istilahnya roh penasaran dia nih. Yang waktu itu lu lihat ya itu ya. Yang gue denger gitu ya kan, suara itu. Iya nih, dari tadi ada suara rame-rame juga nih bang nih, manggil gue nih ya kan. Lu ngomongin ngopi, kita ngopi dulu nih bang, bentar. Tapi kali ini bukan kopi nih ya. Ini kali ini jahe nih bang ya. Iya. Jadi Bang Jupron ini selain salah satu owner dari perkacamataan, beliau juga usaha juga ya bang ya nih di minuman kesehatan jahe ini. Banyak sih khasiatnya ya kalau lu minum jahe ini, banyak khasiat. Itu juga udah terbukti dari ngilangin masuk angin gitu kan, pegelin lu, wah pokoknya segala macem lah, pikiran-pikiran butek
jernih langsung seketika. Kita minum dulu, Bang. Oke. Mantap. Wah, buat kalian nih wajib nih. Nanti kalian bisa hubungin langsung Bang Jupron nih kalau misalkan kalian pengen kepo-kepo masalah minuman ini. Ya, Bang. Nanti cantumin di bawah. Oh iya, nih ada nih di sini nih. Lanjut, Bang Jupron. Ya itu setelah gue penasaran juga kan, gue balik lagi ya kan. Ya sebenarnya nggak ada niat gue pengen penasaran sih awalnya kan, karena gue kan kadang kalau ada sesuatu pengen buat tahu gitu Mas. Ya, Kepoan, lebih ke kepoan iya, dong. kan. Gue tanya, ya ternyata pernah ada kejadian situ ya kan. Ya mungkin kejadian ya itu yang gue bilang tadi tuh pas lagi ada latihan kayak pencipta alam gitu di situ. Ya ada kecelakaan, insiden, katanya sih ada yang sepasang mati, ya kan, laki sama cewek kebetulan katanya. Katanya di situ, katanya entah bener apa enggak, gue juga nggak tahu sih kan, namanya gue nanya sama orang situ kan. Ya udah, akhirnya setelah itu ya ternyata rasa penasaran gue sama bapak-bapak itu terjawab juga lah gitu. Oh bisa jadi, gue pikir ya mungkin tuh ibaratnya kayak roh-roh penasaran lah. Iya, lu narik kesimpulan ke situ lah jadinya ya. Kesimpulannya ke situ. Tapi untuk pendakian yang kedua ini lu nggak sampai nginep gitu, Nah, Bang? karena gue waktu itu berangkat pagi sih sebenarnya. Jadi emang males juga setelah kejadian itu ya kan, yang kurang enakin ya buat gue ya. Jadi gue nggak datang malam lagi. Jadi sejak itu gue datang udah beberapa kali setelahnya itu pagi atau ya nggak sampai siang, nggak sampai malam lah pokoknya ketemu. Karena yang gak enak juga gitu ya kan, kejadian-kejadian yang gue belum pernah rasain, gue gue keulang lagi. Keulang lagi gitu ya. Oke, Bang Jupron. Terima kasih nih Bang Jupron ya, udah berbagi cerita, berbagi pengalamannya di sini. Panjang umur, semoga sehat selalu ya Bang Jupron ya. Sukses juga nih buat usahanya nih ya. Oke, buat teman-teman, gimana tuh cerita dari Bang Jupron? Yang pasti, gue masih bingung juga ya, karena apa benar nih kesimpulan dari Bang Jupron itu tentang kedua pasangan tersebut bergentayangan. Kalian yang tahu tentang cerita atau kisi-kisi dari Bukit Munara, kalian bisa komen di bawah. Oke, buat kalian semuanya, ingat, jangan pernah takut dengan adanya hal yang tak kasat mata, tapi kalian harus yakin bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Gua Febri Riyot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.